prayed for me. Oh, you prayed for me. I swear, even in my sleep, I hear like the memory of everything we used to be. You prayed for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Wibowo. Saya dari Prodi Ilmu Komputer kelas C. Ini ingin menyampaikan tutorial di control panel. Ya, baik dari yang pertama ya, sistem and security atau sistem dan keamanan. Sistem dan keamanan ini berisi semua alat akan digunakan untuk melakukan sistem administrasi dan tugas berhubungan dengan keamanan, security dan maintenance, atau keamanan dan pemeliharaan. Untuk mengkaji status pada komputer dan mengatasi persoalan, memecahkan masalah umum komputer, serta mengubah setelan kontrol akun pengguna. Ini juga ada Windows Defender Firewall, ya, untuk memeriksa status firewall dan mengizinkan aplikasi melalui Windows Firewall. Lalu di sini ada sistem untuk menampilkan jumlah RAM dan kecepatan prosesor serta spesifikasi komputer lainnya, mulai dari informasi tentang Windows, sistem sampai hardware yang digunakan. Baik, lalu ada power options atau opsi daya ya, untuk mengubah setelan baterai, fungsi tombol daya dan waktu tidur komputer. Nah, untuk irit daya ini juga bisa ya guys. File history. File history ini untuk menyimpan salinan cadangan file dan mengembalikan file dengan file history. Backup and restore Windows 7. Ini untuk cadangan dan pemilihan Windows 7 ya. Balik lagi ke Windows 7 gitu. Sudah diupdate ke Windows 10. Storage space. Ini untuk mengelola ruang penyimpanan. Work folders, untuk mengelola folder kerja. Dari namanya aja work folders. Lalu ada alat administratif untuk mengosongkan ruang disk, fragmentasi dan mengoptimalkan drive, membuat dan memformat partisi hard disk, aktivitas serta menjadwalkan tugas. Terakhir ada flash player. Lalu kembali lagi ya. Ada network and internet. Nah, untuk bagian ini pengguna lebih mendapatkan fungsi dalam pengaturan yang berhubungan dengan jaringan, mengubah pengaturan tentang jaringan, melakukan konfigurasi internet dengan komputer dan berbagai fungsi lainnya yang kemudian juga terbagi menjadi beberapa kategori. Baik, di daftarnya ada network and sharing center. Ini untuk melihat status dan tugas jaringan, nyambung ke jaringan tertentu, serta melihat status komputer dan perangkat jaringan. Nah, di sini ada internet option.
Infrared. Ini ada ini ya guys, dua ini untuk pengaturan internetnya. Lalu ini ada perangkat keras suara atau hardware and sound. Begini berfungsi untuk melakukan pengaturan yang berhubungan dengan perangkat hardware pada komputer. Berbagai perangkat keras seperti printer, alat suara, hingga pengaturan tentang perubahan suara bisa didapatkan dari bagian yang satu ini. Ya, atau orang juga sering kayak presentasi pakai layar LCD gitu ya. Baik. Satu, perangkat dan printer berfungsi untuk melakukan pengaturan terhadap printer yang terdeteksi pada komputer melalui perangkat mouse, manajer perangkat, dan mengubah opsi pengaktifan Windows to Go. Lalu autoplay berfungsi melakukan pengaturan pada bagian yang bisa ditayangkan secara otomatis serta mengubah pengaturan default untuk media atau perangkat. Lalu ada suara atau sound berfungsi untuk melakukan pengaturan pada perangkat suara yang terdeteksi oleh komputer. Lalu ada opsi daya juga. Daya melakukan pengaturan pada fungsi kebutuhan tenaga bisa digunakan untuk mengatur fungsi cara menghemat daya, pengaturan tentang daya pada komputer. Kayak tadi ya, daya. Windows Mobile Center untuk menyesuaikan pengaturan mobilitas yang biasa digunakan serta pengaturan sebelum memberikan presentasi. Nah, ini ya, buat yang presentasi pakai LCD. Lalu program ini berfungsi untuk melakukan pengaturan pada aplikasi yang ada di komputer. Ini berisi tentang segala program ataupun fitur yang ada di Windows. Pengguna bisa melakukan fungsi dalam mengatur gadget dan juga berbagai aplikasi yang ada. Bagian yang ada pada fitur ini diantaranya ya program itu berfungsi untuk aplikasi yang ada di komputer, baik itu yang menginstal ataupun digunakan untuk uninstall program ada pada perangkatnya. Lalu default program ini untuk mengembalikan pengaturan yang sebelum kita atur di program manifest tersebut. Lalu akun pengguna atau akun. Bagian ini berfungsi untuk melakukan pengaturan akun dari pengguna. Anda bisa melakukan berbagai pengaturan, mulai dari pengaturan tentang keamanan, identitas, hingga berbagai hal lainnya yang berhubungan dengan akun dari pengguna perangkat tersebut. Ini ada fitur akun atau akun pengguna. Ini untuk menambah, menghapus atau ya melakukan pengaturan ulang terhadap akun. Pengguna juga bisa mengganti gambar akun, juga melakukan pengaturan terhadap password dari akun yang ada pada perangkat tersebut. Lalu ada credential.
untuk mengelola kredensial web dan kredensial Windows. Lalu di sini ada mail 32 bit. Lalu di sini ada appearance and personalization. Bagian ini berfungsi sebagai alat yang digunakan dalam mengubah setiap tampilan yang ada pada desktop item. Berbagai hal yang berhubungan dengan tampilan, mulai dari tema, screensaver, hingga wallpaper bisa diatur dengan menggunakan bagian ini. Berikut kategorinya. Ya, pertama nih taskbar and navigation. Untuk melihat properti navigasi, dan juga ini ada ease of access center untuk akomodasi penglihatan lemah, penggunaan pembaca layar, mengaktifkan tombol akses mudah, serta mengaktifkan kontras tinggi. Lalu di sini ada file explorer options. Untuk menentukan opsi membuka file serta menampilkan file dan folder tersembunyi. Kita pakai ini. Wah, ini bahaya sih. Bisa file-file yang baik. Di sini ada fonts untuk mengubah pengaturan mungkin pengaturan dari kata-kata atau apa. Ya, maksud saya huruf, bukan kata-kata. Mengatur huruf ya. Maaf bila salah. Baik, lanjut. Lalu kita ada clock and region. Clock and region dalam bagian satu ini, pengguna bisa melakukan fungsi segala keterangan tentang jam, bahasa, mata uang, angka, dan berbagai hal lainnya. Dalam bagian ini juga terdapat beberapa kategori. Tanggal dan waktu ya. Dan waktu untuk mengatur tanggal, waktu, rencana waktu, dan lainnya. Lalu ini region. Region ini untuk menambah bahasa dan mengubah metode input. Lalu ada ease of access. Dari bagian satu ini menggunakan pengguna bisa melakukan pengaturan pada komputer yang berkaitan dengan penggunaan indera seperti menyesuaikan komputer dengan penglihatan, pendengaran, dan mobilitas. Dari fungsi juga membuat pengguna bisa mengatur tentang pengenalan suara jika ingin menggunakan aturan suara dan melakukan perintah pada komputer. Pertama nih is access center. Untuk menentukan saran, setelan dari window, mengoptimalkan tampilan visual, mengganti suara dengan isyarat visual, serta mengubah cara kerja mouse dan keyboard. Lalu di sini ada speech recognition atau pengenalan pengucapan. Untuk mengaktifkan pengenalan ucapan dan mengkonfigurasikan mikrofon. Sekian dulu dari saya tutorial kontrol panel. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya kelihatan sikap dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.